bunga mawar, kembang sekuntum. Cakep. Lillah lover, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali studio kita hari ini dan senang sekali saya Kak Fitros Kak Cila bisa bertemu lagi dengan semua teman-teman Lillah lovers, tentu saja dalam acara Bincang-Bincang Lillah. Bincang-Bincang Lillah. Dan karena ini adalah awal Ramadan, tentu saja kami tidak lupa mengucapkan seluruh kru Bincang-Bincang Lillah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga Allah berikan pahala yang berlimpah dan insya Allah akan menjadi penyelamat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Lillah lovers, pada kesempatan episode kali ini Kak Fitros mau memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang luar binasa. Bukan, luar biasa. Atau biasa di luar. Beliau-beliau ini adalah The Three Musketeers. Artinya apa, Pak? Pak, sebentar. Pak, The Three? Three Musketeers. Tiga marketing. Tiga marketing. ini baru loh. Baru, ya. Mohon maaf ya. Sebenarnya yang di sebelah saya ini adalah kepala sekolah. Jadi kita berdua hari ini cuma berdua ya, Cila ya. Hostnya hanya berdua. Jadi Kang Guru yang biasanya sekarang kita sulap menjadi. Jadi beliau ini sedang mendalami peran. Jadi memang ini bukan peran, posisi aslinya memang seperti ini. Jadi yang kemarin yang peran. Iya, kemarin yang peran. Oh begitu. Anda kalem sekali ya. Iya. Beda juga memang tampilannya, karena outlooknya. kalau kita bermain peran itu kan all out. Iya betul. Biasanya Kang Guru terlihat keren dengan Deta. Kok Deta? Apa sih namanya itu? Yang apa sih? Blangkon ya, Blangkon Sunda. Sekarang dengan kopiah lebih ganteng, apalagi katanya pulang umroh aja. Oh, mungkin karena pulang umroh juga harus. Kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan dengan karakter ini. Baik, teman-teman Lillah lovers, yang pasti senang sekali, kita bahagia banget nih, kita akan mengajak semua Lillah lovers untuk mengenal lebih dekat lagi, terutama mama-mama, adik-adik, dan juga mungkin keluarga yang sedang memikirkan sekolah untuk anak-anak mereka, untuk anak-anak bapak dan ibu semua, Lillah lovers semua. Nah, inilah dia 3 orang yang sangat berpengaruh di perguruan Lillah ya Cila. Dan beliau ini adalah orang-orang yang berjuang bersama dengan yayasan untuk membuat Lillah semakin maju, sukses. Dan tentu tujuannya adalah mendidik generasi yang akhlakul karimah, generasi muslim yang gemilang. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan perkenalkan nih Cila, satu persatu yang ada di belakang Lillah atau perguruan Lillah. Kita mulai dari sebelah kiri kita. Ada Vinda Panduinata. Oh bukan ya. Silakan perkenalkan diri. Burung camar. Iya. Nyanyi luar biasa ya memang. Dia teacher, ini teacher Vina ya, teacher kepala Vina. sekolah TK. Jadi waktu Kak Cila di sekolah TK. Ya. Memang teacher Vina ini hobinya nyanyi. Makanya jadi ini ya. Cocok jadi teacher TK. Teacher TK dan itu menjadi idolanya anak-anak TK. Aku juga mau dong karena aku juga suka nyanyi. Ayo kita Bu Yayasan, bisakah saya menjadi teacher Lillah yang di TK? Kan saya juga suka nyanyi. Bukan teacher, masuk sama Kak Cila aja, mulai dari siswa lagi. Oh iya. Siswa abadi dong. Iya. Silakan perkenalkan diri Kak Vina. Kenalkan ya, namanya Hervina. Tapi biasanya panggil teacher Vina. Tapi teman-teman rekannya sukanya manggil si burung camar sih. Burung camar, memang ternyata. Betul itu. Iya, teman-teman kuliah, teman-teman seperinduan lah, sepenasiban. Jadi kapsek. Jadi kalau misalnya nanti Cervina dibikinkan podcast, jadi kausannya adalah burung camar. Gitu ya. Kayak gitu. Tepuk tangan untuk Cervina. Baik, dari Cervina kita akan memperkenalkan sebelah kanan saya yang paling ujung dulu terlebih dahulu. Kenapa dilewatkan? Sebentar, saya sedang berpikir memperkenalkan sebagai apa. Nanti takut salah. Sebelah kanan ujung kita, beliau adalah Deddy Corbuzier. Oh, bukan. Oh, Henry Zucker. Bukan. Bukan. Ini Ustaz Deddy dalam hati astagfirullah. Beliau juga adalah
salah satu tokoh yang berada di belakang yayasan atau perguruan Lila dalam membentuk dan mendorong karakter generasi Muslim yang kuat pondasi Islam dan tentu akan mendorong menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Tepuk tangan dulu dong. Silakan perkenalkan diri, Cer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ustadz Dedi Azhari, yang biasa dipanggil sama anak-anak Ustadz Dedi. Ada hubungan sama Ayu Azhari, Cer? Mungkin. Tapi kehilangan Ranji gitu ya. Kehilangan sila. Oke, berarti Cer Dedi ada Ustadz Dedi. Ustadz Dedi. Oh, Iya. kalau di TPQ bilangnya Ustadz. Kami memanggilnya Siap. Ustadz Dedi. Baik, Ustadz Dedi ini yang mengurus atau mengepalai TPQ. TPQ. Oke, baik. Kemudian kita beralih dari Ustadz Dedi Azhari. Di sebelah kanan saya dengan berat hati saya akan memperkenalkan Yang sudah tidak asing lagi ya, alias Usang. Iya. Kamu Sila kenapa? Oh iya, kepala sekolah aku ya. Nanti Cik Sila mau lulus atau tidak? Iya sih mau lulus. Ini karena punya dendam kesumat kalau lulus aku. Gara-gara nggak dilulus-lulusin Iya, ya? sering keceplosan Oke, soalnya. oke. Nah, ini mungkin wajah yang sudah tidak asing oleh teman-teman dari Lila Lover semua. Cuman hari ini beda karakter. Cuman kita masih agak rancu. Karakter aslinya yang ini atau yang kemarin gitu ya? Sebenarnya yang kemarin. Tapi perannya tuh ini. Oh, gitu. baik. Memang nampaknya agak kurang menjiwai yang ini ya. Harusnya kita suruh duduk kayak gini tuh. Iya. Tapi memang untuk acting bagus lah ya. Beliau hari ini begitu tampilannya sangat cool, Iya. ya kan? Seperti namanya Cool Henry. Baik, kita persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Iya. Terima kasih ya Bincang-Bincang Lillah telah mengundang saya ke sini. Esik terima honor. Saya Mul Henry, kebetulan saat ini menjadi kepala sekolah di SD Plus Lillah. Wah. Sebetulnya kalau boleh bertanya, Pak Hen ini kepala sekolah yang seperti apa sih kalau dilihat? Kalau menurut Pak Hen itu apakah tipe kepala sekolah yang dicintai oleh Cila? Kak Fitros itu pertanyaannya bukan menjawab dia diri sendiri. Sebentar kita kalau menurut kita kita tanya dulu asosiasi beliau itu terhadap diri sendiri seperti apa. Nanti baru kita konfrontasi terhadap Cila. Boleh Ya. silakan. Kita dengar dulu. Kalau saya mungkin mencintai tanpa dicintai. Jawabannya agak berat ya. Ya karena saya mencintai ya guru-guru saya, mencintai murid-murid saya. Asik. Cuman saya kurang mencintai merasakan. yayasan. Mencintai yayasan. Mencintai yayasan juga ya. Tapi kan mencintai tidak harus dicintai. Itu maksudnya apa, kode keras gitu ya? Nggak, artinya Mencintai tanpa pamrih. ya saya menikmati peran selaku leader ya di SD dan alhamdulillah saya berupaya memberikan yang terbaik dan untuk kedekatan dengan anak-anak, dengan guru-guru rasanya cukup baik lah gitu. Wah. Sebentar, kita harus cari tahu dulu kebenarannya terhadap korban. Silakan utarakan isi hati Anda dengan jujur, Dek Cila. Karena ini bulan puasa, bulan Ramadan, kita Jadi harus kita harus membicarakan saling yang baik-baik dan menutupi aib sesaudara sesama. Iya, sesama Muslim, dan kita harus menghargai perjuangan dia untuk tetap tegar sampai Baik, sekarang. karena itu susah sekali berpura-pura. Ya, susah. Tapi benar loh ya apa yang disampaikan oleh Teacher Hen tadi selaku kepala sekolah. Memang beliau ini dicintai oleh Wah. anak-anak. Iya. Karena berinteraksi dengan anak-anak selama ini seperti Cila Kak Cila juga dengan teman-teman. Teacher Hen ini sosok kepala sekolah yang lucu. Wah. Dari bentukannya, dari Jujur amat. iya, suka bercanda. Iya, jadi iya, memang iya, lucu. iya. Tapi tahun ini kalah lucu dong Mas.
Ternyata Ustadz Ya, kemarin kan Kami kita masuk nominasi teacher terlucu, kami munculkan nama teacher yang kami pilih. ya, jadi itu anak-anak yang nge-vote. Yang menang adalah kami yang pilih kategori teacher yang terlucu. Nah, teacher hand kami masukkan ke daftar ya, teacher yang lucu. Baik. Itu kalau dari siswa, kalau dari teachernya, teacher nggak tahu gimana teacher hand ini ya. nanti kita akan kupas Pastilah, tuntas iya, betul. mengenai ini ya. Tapi ternyata di satu sisi Ustadz Dedi bisa mengalahkan kelucuan Cerhen ya. Mohon maaf, Anda puasa? Biasanya kalau yang batuk tuh orang yang anak-anak yang nggak puasa suka minum es. Baik, terima kasih Lila Lover sudah sabar mendengarkan backsound yang sangat indah dan paripurna. Ini tepuk tangan dulu. Nah, kembali lagi kita akan berbicara dan mengupas The Three Musketeer, orang-orang hebat di balik Yayasan Lila yang mensupport dan juga senantiasa mendorong memberikan program-program untuk memajukan Lila hingga sangat dikenal sampai sekarang. Bahkan tuh kalau ketemu misalnya Kak Fitros aja nih, Dek Cila dan juga Cerhen. Tadi saya mau bilang Kanggur. Dan juga Cervina, Ustadz Dedi. Kalau misalnya Kak Fitros itu ketemu sama mama-mama Lila kan baru kenalnya cuma lewat podcast ya. Beliau mama-mama itu selalu antusias. Wah, Kak Fitros, aduh kami senang sekali anak-anak kami itu bersekolah di Lila gitu loh Bu Yayasan. Oke, tolong catat ya. Nah, jadi mama-mama itu begitu luar biasa dan antusias. Dan ini tentu tidak terlepas dari peran kemudian pengayoman dari seluruh sivitas ya, seluruh teacher, yayasan, guru-guru, bagaimana untuk merangkul anak-anak dan orang tua, sehingga yang membuat mama-mama itu terkesan adalah karena anak-anaknya menjadi pribadi yang mudah diarahkan, anak-anak yang banyak berprestasi gitu loh. Aduh, tepuk tangan dong. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang. Namun sebelum kita ingin tahu sih segimana pengorbanan dari 3 orang yang luar biasa ini, kemudian apa program-program yang sudah dilakukan untuk mendorong kemajuan Lila sendiri. Tapi kita ingin tahu dulu ya Cila, ketika amanah ini kan memang jabatan ya, tetapi tentu di balik sebuah jabatan ada amanah, titipan dan tanggung jawab yang gak gampang yang dibebankan di pundak Cervina, Cerhen, kemudian juga Ustadz Dedi. Kita ingin tahu dulu nih, kira-kira ketika yayasan mempercayakan atau mengamanahkan tugas sebagai kepala masing-masing. Ini kalau Cervina adalah kepala TK, kalau Cerhen SD, Ustadz Dedi adalah di TPG. kepala TPG. Nah, ini kan sebagai leader di masing-masing unit itu tentu nggak gampang. Nah, ketika mendapatkan amanah ini kita ingin tahu apa sih yang dirasakan? Apakah serta-merta langsung bahagia atau jangan-jangan ada, aduh, kita bisa nggak ya? Cervina bisa nggak ya? Cerhen bisa nggak ya gitu, atau jangan-jangan hore seperti yang di sebelah kanan saya. Oke, yang mana dulu kita tanya? Teacher Vina deh. Iya, ladies first. Cervina, coba Cervina yang jujur Cervina. Harus jujur ya, Atau karena bulan terpaksa, Ramadan. iya, atau terpaksa gitu kan? Sebetulnya sih Kak Fitros waktu diumumkan, pakai pengumuman ya. Ketika diumumkan, tahu nggak Fitros? Sampai mencret-mencret. Wah, saking stres ya. Gitu, saking stresnya karena tidak terbayang nanti ke depannya seperti apa nih. Jadi sebetulnya kepemimpinan. Cervina tuh nggak sempat mengekspektasikan untuk jadi pimpinan di TK. Bukan, langsung amanahkan sama yayasan. Jadi tidak pernah terbayangkan ya sebelumnya ya. Nggak pernah terbayangkan. Makanya sampai diare. Jadi penyakit diare itu bisa-bisa penyebabnya bukan masalah makanan aja berarti. Betul. Tapi khawatirnya diarenya karena cacingan. Mohon maaf. Jadi gitu ya, sempat stres, diare, tapi masih mau makan kan? Masih. Soalnya kalau nggak mau makan harusnya nggak segede gini kan? Dulu kan segede gini. Ya Allah, kita puasa tidak boleh saling. Enggak. Cervina sama aku kan sama. Oh iya. Lebih kurang 11-12. Iya. Jadi begitu diangkat, dikasih pengumuman sama teacher Lili, Kak, ini loh
amanat yang dia kasih sama kakak. Waduh, kepikiran, nggak tidur 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Wow. Selain dari dia ada insomnia. Wah. Ini apa? Tapi kita masih bisa bertahan hidup ya. Masih bisa bertahan hidup. Nah, diare nggak mau makan 7 hari 7 malam loh Kak Fitrus. Itu sebuah keajaiban alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fitrus, pantas saja ini sebelah sakit-sakitan. Kita akan minta, kita akan lihat telusuri daftar nanti penyakit apa yang dia terima di saat dia ketika dia menerima amanah ya. Selain dari Jadi akan dilanjutkan. setelah itu, setelah dilewati sehari 2 hari, tapi tetap masih bimbingan beliau. Oke. Jadi tetap dibimbing, apapun nanti kendalanya di mana nanti terkendala di situ dibimbing. Gitu. Jadi semakin ke depan begini enak juga jadi kepala sekolah. sudah mulai nyaman ya. Rupanya. Udah mulai nyaman ya Jadi kan. tetap aja beban kerjanya dari yang semulanya segini jadi segini. Tapi sudah mulai ketemu dengan SOP, metode yang pas gitu ya. Jadi tetap dari bimbingan beliau juga. Oke, jadi segala sesuatu yang mungkin kita anggap nggak mungkin dan nggak bisa itu harusnya diterima dulu, dicoba dulu. Iya, harusnya Iya. begitu. Kalau tidak dicoba kita nggak tahu. Nggak tahu Iya, kita benar kapasitas kita sekali. sejauh mana. Iya. Alhamdulillah. Berarti sekarang penyakitnya itu udah Sudah hilang ya? hilang. Alhamdulillah sudah ketemu obatnya. Oh. Jangan-jangan diarenya pindah ke sebelah sini. Oke, tepuk tangan untuk Cervina. Alhamdulillah. Semoga nggak berulang lagi penyakitnya, tetapi justru ke depan akan ketemu program-program dan juga terobosan-terobosan yang lebih baik Iya. lagi untuk memajukan lillah. Amin, amin, amin. Baik, kemudian jatah dari Cila deh untuk ke sebelah kanan saya. Pasti Kak Fitrus nggak mau bertanya langsung. Enggak, aku nanti bagian yang lain. Oke deh, untuk Teacher Hen pertanyaan yang sama juga dengan Teacher Vina. Gimana sih perasaannya ketika dipercayakan pertama sekali untuk melanjutkan kepemimpinan dari SD Lila? Tarik nafas dulu, Teacher Hen. Iya, mungkin Tetap kalem. berbeda ya dengan yang dirasakan Cervina. Kalau saya Bahagia. nggak merasa beban, cuman tantangan aja. Jadi ketika dipercaya, tentunya kita kan sebelum menerima kepercayaan itu kita udah memikirkan seandainya saya posisinya di sini, apa yang harus saya lakukan, semuanya udah ada gambaran di pikiran kita. Jadi ketika saya masuk, untuk beban sih pasti ada, cuman tidak dijadikan sebuah masalah lah gitu. Jadi saya anggap tantangan saja. Paling tantangannya itu ketika kita baru menggantikan seseorang yang mungkin sudah lama dan membentuk pondasi juga di sekolah. Jadi takut di-compare gitu. Iya, Jadi betul. dibanding-bandingkan. Ada beban ya. Ada bebannya di situ aja sih sebenarnya. Cuman ibaratnya sebuah keberlanjutan kepemimpinan, saya mikirnya yang baik-baik di zaman sebelumnya akan saya teruskan. Mungkin yang masih kurang atau yang masih belum akan kita perbaiki. Siap. Wah, ini pemimpin yang sudah siap tempur. Ya. Kayaknya udah di kepalanya nih, pasti nih aku nih yang jadi Berarti kepala. ya sudah ada bayangan Iya. sebelumnya. Jadi mencretnya udah duluan, diarenya udah duluan, udah terlatih untuk Bisa itu. jadi ya kan. Kemudian berarti kalau begitu Pak Hen lebih memikirkan apa sih nanti challenge ataupun tantangan-tantangan, karena posisinya kita bukan yang pertama gitu ya. Ya tentunya ya pasti kita ingin di era kita berarti lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Bukan berarti yang sebelumnya Tidak kurang baik. Dulunya banyak prestasi ya sebelum saya masuk sini, saya juga udah tahu gimana SD Lila, prestasinya juga banyak. Nah, minimal saya mempertahankan dulu sembari terus menggali-gali potensi yang lain yang bisa dikembangkan hingga lebih baik. Memang tidak salah pilih, memang Cerlili. Tepuk tangan dong. Ini memang menjiwai sekali peran sebagai kepala sekolah ya, Cila ya. Iya. Baik, nanti ada lagi yang akan kita kupas dari Cerhen, tapi kita akan pindah dulu kepada Ustadz Dedi. Barakallah. Jadi Ustadz. Kak Fitrus, Ustadz Dedi ini kepala TPQ yang baru ya. Jadi ini baru dan juga
masih berapa bulan ya Ustadz Dedi ya? Lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Tapi sebelumnya Ustadz Dedi memang di Lila juga. Ustadz Dedi juga sebagai guru Lila juga Oh, baik. mengajar bahasa Arab dan sekarang Ahlan wa sahlan. iya. Ahlan bik. Sekarang juga masih 2, jadi jabatannya Ustadz Dedi ini di sekolah aku itu sebagai Ustadz Kepala TPQ juga Iya. dan juga guru bahasa Arab. Oke, gitu. baik. Nah, berarti artinya ini masih baru Ustadz Dedi mendapatkan amanah ini ya kan Ustadz Dedi. Nah, ketika diminta sama yayasan untuk mengemban tugas, nah gimana perasaan Ustadz Dedi? Apakah berlinang air mata? Air mata buaya? Atau sama kayak Cervina, cermencret gitu kan? Karena ngerasa tugasnya tidak gampang ya kan, memang salah satu karakter manusia yang tawakal dan apa ya, menganggap sebuah amanah itu adalah tanggung jawab berat ya kan, padahal di luar sana banyak yang menginginkan jabatan. Mungkin mereka tidak paham bahwa sebuah jabatan itu, amanah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kami ingin tahu nih Ustadz Dedi, ketika diamanahkan oleh yayasan, kira-kira merasa sanggup atau pernah sempat nolak Kak? Nah, jadi gini, Begini ceritanya. jadi sebelum pertanyaan itu dijawab, jadi mungkin kita tarik mundur dulu ke belakang. Siap. Seperti yang telah disampaikan oleh Teacher Lia tadi, selain menduduki posisi sebagai kepala TPQ, saya pribadi juga merupakan anggota dari Teacher Hen yang merupakan guru bahasa Arab, dan juga sebelumnya juga guru Ustadz TPQ yang biasa. Oke. Sebelumnya Oke, ada kepala TPQ. Jadi seiring dia belajar waktu sudah bersama di lingkungan Lillah beberapa tahun, itu kan melihat bagaimana perkembangan pendidikannya di Lillah, baik itu di SD maupun di unit TPQ-nya, yang mungkin ya melihat bagaimana prestasi-prestasi yang sebelumnya. Jadi ketika mendapatkan tawaran untuk kepala TPQ, jadi berpikirnya seperti ini. Ya, seperti yang dijelaskan sama Teacher Hen tadi, mungkin enggak terlalu berbeda nih, bagaimana mempertahankan prestasi yang sudah ada. Bebannya justru di situ ya. Bebannya justru di situ, karena ustaz-ustaz yang sebelumnya yang memiliki posisi sebagai kepala TPQ itu merupakan ustaz yang hebat. Hebat, panutan juga ya. Iya, panutan juga. Jadi berpikirnya sekurang-kurangnya mempertahankan aja, ya. Iya, betul. Tentunya ya juga seperti yang dijelaskan Teacher Hen juga, menggali potensi terus, banyak bertanya, banyak yang meyakinkan diri juga, mudah-mudahan bisa mengemban memiliki posisi tersebut. Nah, soal pertanyaan bagaimana perasaannya, Curhat dong. Sepertinya agak berat ya. Iya, agak berat. mungkin bisa disebut tidak percaya ya. Sampai mencari langsung pimpinan yayasan, bertanya langsung, kakak yakin Iya. Oh, berarti dihantui pimpinan yang memberikan jabatan itu ya. Oh, dihantui setiap saat, didatengin gitu ya. Mungkin saya pribadi merasakan mempunyai banyak kekurangan. Iya. Salah satunya mungkin kayak seperti public speaking atau bagaimananya ya. Jadi ya karena pimpinan yayasan meyakinkan insyaallah bisa. Jadi ya sampai sekarang ya mencoba untuk yang lebih terbaik ya, gitu aja. Sebentar, mumpung ada Bu Yayasan yakin. Karena ada orang lagi. Bu Yayasan 11-12 semua sama kita ya. Alhamdulillah. Tapi memang jangan salah, Bu Yayasan kita ini latar belakangnya adalah psikolog. Beliau pastinya sudah mengerti dengan paham. psikolog mana yang dianggap capable. Jadi boleh kita apresiasi bahwa ketiga orang hebat di sekitar kita ini, The Three Musketeer ini, insya Allah adalah orang-orang yang punya kapasitas dan akan mendedikasikan seluruh energi terbaiknya untuk kemajuan Lillah dan juga untuk kemajuan siswa-siswa Lillah. Tepuk tangan dong. Kemudian yang mau saya tanyakan apa ya? Selama menjalankan amanah dan menjadi baik Kak Cervina sebagai Kayunit TK, Cerhen sebagai Kayunit SD, dan Ustadz Dedi selama ini merasa punya spirit yang sama nggak dengan yayasan dan seluruh aspek atau lingkungan yang ada? Artinya punya skema kerja yang sama, visi yang sama, sudah ketemu nggak chemistry-nya? Karena ini kan juga penting ya. Kemudian ini tentu kita akan mengarah kepada
apa ya kendala yang dihadapi selama mengemban tugas gitu. Mau kita mulai dari mana dulu, Dek Cila? Dari ladies first. Ladies first lagi. Baik. Jangan sampai diare lagi kalau kita kasihan juga gitu. Kurus Oh nanti. iya. Sebetulnya kalau di TK sendiri tidak banyak ya Kak Fitros ya, karena sebelumnya kita juga udah ada visi misi yang yang sudah kita seperti kayak Pak Hen tadi, apa yang sudah ada itu yang kita lanjutkan, itu yang baik-baik kita lanjutkan gitu ya. Kalau di TK sendiri yang utama itu adalah visi misi yang kita punya itu mendidik karakter anak. Karakter itu yang paling penting. Iya, karakter dulu. Kemudian kemandiriannya. Kita tidak mendidik atau tidak mengajarkan secara kognitifnya enggak. Belum ya, karena di TK itu memang wajibnya kemandirian dan karakternya anak seperti apa. Itu yang dasarnya dulu. Karena yang seiring dengan jalannya zaman ya, etika tentang adab anak itu sekarang itu udah menipis. Betul. Banyak hal yang menyebabkan kan yang itu. Jadi karena di TK inilah dasarnya, pondasinya itu yang kita berikan dulu. Jadi biar nanti dia menuju ke SD atau jenjang yang lebih yang berikutnya, mereka cuma tinggal ini aja, tinggal menjalani aja. Karena pondasi itu sudah dapat di TK. Nah itu yang kita terapkan di TK sebenarnya, program-programnya, etika, kemudian karakter anak itu seperti apa, dan itu kemandiriannya yang kita ajarkan itu seperti apa gitu. Jadi tidak kognitif itu hanya menjalani. Gitu. Karena kognitif itu bisa berkembang sejalan dengan usia ya. Tetapi kalau karakter dan budaya, etika itu harus dibiasakan sedari kecil. Ya. Betul. Nah, ada kesulitan apa yang selama proses berjalannya tugas dan tanggung jawab Cervina nih? Karena gini ya, karena seperti yang kita ketahui Lila Lovers bahwa pendidikan yang paling sulit dan paling mendasar itu adalah justru di TK dan SD ya, Dek Cila ya. Dek Cila nih yang mengalami sekolah yang sangat lama. Nah, karena memang harusnya kesukaran yang paling dirasakan itu justru oleh guru-guru TK dan guru-guru SD karena membentuk karakter itu tadi. Nah, kalau Cervina ngerasain guru TK itu berat gak? Karena anak-anak dengan berbagai macam karakter, ya kan? Iya, amat berat sebenarnya. Iya, karena belum terbentuk. Amat berat ya. Amat berat itu tugasnya. Sampai sempat kurus. Itu tadi kita sempat mencret. Iya, benar. Nah, kalau kita pikirkan memang berat sih tugasnya. Cuma kita udah ada sekolahnya di situ, ilmunya sudah ada di situ, dan sepertinya untuk pembiasaan anak awal-awal sih memang iya. Tapi setelah anak itu berjalan sebulan, 2 bulan, itu udah jadi pembiasaan bagi anak kita tadi gitu. Di awalnya aja yang memberatkan bagi kita untuk melakukan hal itu ke anak. Proses penyesuaiannya. Iya. Mendelegasikan segala pesan-pesan gitu ya, betul. Iya. Karena gini, Dek Cila, Kak Fitros ini kan sempat juga jadi guru jadi-jadian, guru SD, guru TK, guru SMA di dalam event-event gitu kan. Kan kita mendelegasikan pesan. Pulang-pulang itu udah ambruk, langsung tidur. Lelah Esmeralda. Karena harus teriak-teriak berulang kali. Mereka nggak dengar. Gini amat ya jadi guru. Iya, itulah makanya aku ngerasain, Kak Fitros tuh ngerasa ternyata kalau dilihat sepintas tuh kita ngelihat di guru TK tuh seru nyanyi ya kan. Tapi di belakang itu kami nangis. Ada ya? Ya, ada guru teacher curhat Bun. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Gitu nyanyi kan seru gitu kan. Ternyata setelah beberapa kali ada event yang melibatkan anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, saya melambaikan bendera putih. Sampai di rumah tuh langsung habis energi gitu. Teriak, habis itu harus makan banyak untuk memulihkan tenaga. Tepuk tangan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, memang luar biasa. Dan inilah mungkin tantangan bahwa menjadi seorang guru itu kita adalah menjadi pendidik dan harus sabar dengan berat berpuluh-puluh dan beratus karakter anak gitu ya, Cervina. Iya, betul. Cervina sempat sempat gak yang ngerasa kok saya ini gak didengar sama murid gitu, pernah gak Cer?
Sempat juga Kak Fitros. Itu di awal-awal apa gimana? Di awal-awal. Di awal-awal, ya. Biasanya itu kan di awal. Karena awal mereka masuk ke sini, mereka masih terbiasa dengan ini dulu. Iya dengan apa ya, dengan custom atau apa yang dibentuk oleh orang tua. Iya betul. Jadi ketika kita menerangkan di depan pun mereka nggak dengar. Ya udah, apa yang maunya anak itu dulu. Misalnya dia maunya main dulu, ya udah kita kasih dulu apa yang menjadi. Berarti kita harus kebutuhan. ngalah dulu ya? Iya ngalah dulu. Ya ampun. Harus kita ngalah Apakah aku dulu. bisa sabar itu? Mudah-mudahan. Luar biasa ya Allah. Terus Berarti memang luar biasa teacher-teacher Kak Cila itu menghadapi Kak Cila ini. Kak Cila yang idenya sangat banyak begitu yang kan? terlama di sekolah berarti mereka cukup sabar luar biasa. Luar biasa. Termasuk di sini adalah Pak Mulhendri Iya, Cerhen beliau ya. ini cukup berjasa dan sabar luar biasa menghadapi Kakak Cila yang siswa terlama ini. Oke. Ada lagi yang mau diceritain yang terkait yang tadi tuh suka dukanya Cervina? Ya suka dukanya banyak sebenarnya. Jadi kalau kita kupas di sini nanti kehabisan Bisa rasanya sampai- apa, Hen? sampai beduk Kita sama pilih grip. saja yang paling terduka. Iya terduka. Dan tersukanya apa gitu? Tersukanya Kak silakan. Terdukanya itu ketika kita mengajar di awal-awal itu anak nggak mau lepas dari orang tuanya. Oh baik, orang tua masuk kelas. Masuk kelas. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Oh ada yang lama. Jadi ikut nimbrung juga. Gimana sih cara teacher Vina ngajarnya ini gitu. Jadi setelah kita kasih gambaran sama mamanya, jadi ya pelan-pelan mamanya bisa ansur-ansur Percaya. percaya gitu. Itu- Soalnya itu anak yang- semata wayang katanya. Yang itu yang orang tua yang masuk ke kelas itu apakah karena memang anaknya yang nggak mau lepas dari orang tua atau orang tua yang sebenarnya anaknya mau pas bulan 12 tuh mau. Cuma Mamanya yang- mama yang kepo. oh mamanya yang nggak mau lepas gitu ya? Kayaknya belajarnya kayak apa gitu. Sehingga cerita anaknya di rumah teacher Vina Wah gitu. ternyata teacher Vina mengalahkan Awal mama gitu iya. ya. Jadi begitu dia tahu gimana cara dia teacher Vina menghadapi anak. Jadi begitu dia tahu, ya udah mama ngalah. Ternyata benar apa yang dibilang sama anaknya di rumah. Iya. Sukanya apa nih? Sukanya apa paling ya? berkesan. Banyak sih yang sukanya gitu ya. Dan yang pasti anak-anak akan terus mengingat teachernya ya. Betul. Anak berarti teacher Vina ini anaknya banyak banget yang doain. Iya dari ya kan? 2013. Itu banyak. Itu berarti anak-anak Cervina itu yang paling gede udah di level berapa sekarang ini? Udah di Universitas? bangku 2013 berarti udah 3 SMA. Oh, udah 3 SMA. Berarti kelas 9 ya? 12 ya. Oh iya 12 salah deh. Nah, kelas 12 berarti. Wah, ada yang masih kontak-kontak gak? Ada, masih sekarang aja. seru Itu Korea. Iya. Ya karena memang guru-guru adalah orang tua Bagi bagi siswanya di siswa, sekolah. orang tua kedua bagi Iya, siswa, iya, tempat curhat, sesuatu yang nggak bisa dicurhatin sama orang tua di rumah, bisanya curhatnya sama guru ya kan. Iya, Nah, oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Cervina. Kita udah dengar suka dukanya, kan kita sekarang beralih kepada Cerhen. Cerhen, apakah Anda Wajahnya setiap ketika kayak mama tiri gitu. Aku mau nanya, apakah Cerhen di sekolah itu seperti sosok seorang penyihir? Bukan seperti sosok Ustadz Maulana. Wah, Siapa yang cakep? yang cakep. Kalau Ustadz Maulana penonton, penonton, jamaah. Iya. Gimana Cerhen waktu diamanahkan sebagai, tentu nggak gampang ya untuk mengumpulkan aspirasi dari banyak guru gitu kan Cerhen, dan apakah ini bisa sejalan dengan apa visi misi yayasan gitu? Iya. Apa yang terasa dukanya? Ya. Tarik nafas dulu. Mungkin meluruskan ya, kalau masalah dengan anak sih nggak ada masalah. Jadi yang tadi saya dengar kan pertanyaan pertamanya itu tentang bagaimana mengemban ini, menyamakan visi, misteri, Chemistry. chemistry-nya gitu. Ilahi. Ya jadi Mohon maaf sebentar. ya jadi mau minum apa agak Cerhen? gampang jawaban tadi kan. Cerhen mau minum apa? Apa sih? Ya jadi artinya bagaimana kita membangun sebuah Suasana. hubungan kerjasama di dalam lingkungan tempat kerja ya. Jadi memang dikatakan mudah nggak juga ya untuk membangun sebuah hubungan yang
harmonis gitu. Jadi apalagi pertama-tama bergabung, tentunya kita punya style sendiri. Kemudian juga lingkungan yang sudah ada Sudah terbentuk. pasti ya udah punya style juga Sudah tersendiri. punya Ya. ini sendiri Kadang ya. tujuan kita sama, pastilah sama ya, sama-sama baik untuk kemajuan sekolah. Tapi kadang cara-cara kita yang berbeda. Nah, yang jadi permasalahan kita kadang udah mencoba untuk menyamakan visi, kemudian nanti datang lagi personil yang baru. Nah, itu yang sering agak terganggu lah gitu. Jadi ketika dengan pimpinan yang lebih tinggi dengan yayasan sudah mulai satu visi, nah dengan bawahan lagi nantinya yang Masih belum ketemu. Ya, ketemu. Kadang udah mulai ketemu, ada lagi pergantian personil gitu. Jadi Berarti ngulang lagi. ya, apalagi kalau pendidikan ini kan dinamis nih. Artinya untuk mencapai sebuah tujuan itu banyak cara gitu. Jadi kami di tiap tahun itu bersama yayasan selalu mencoba melakukan inovasi gitu. Jadi tantangannya di situ. Ketika sudah menemukan pola, nanti Bongkar lagi. Ada beberapa gitu ya, yang mungkin ya kita nggak tahu rezeki orang, ada yang lulus PNS atau apa, kita bentuk lagi dari nol gitu. Jadi itu sih tantangannya menurut saya. Jadi artinya apa ya? Tidak terakselerasi. Maksudnya mungkin tidak bisa langsung cepat karena harus Ya. banyak penyesuaian nih gitu ya, Cerhen ya. Jadi terus gimana? Apakah masih sanggup menanggung amanah dan beban berat ini? Ya beberapa tahun belakangan Bu Yayasan ini kayak curhat. ya itu ya 7 tahun belakang alhamdulillah tidak dianggap sebuah masalah. Itu tantangan. Baik, nanti kita akan tanya lagi lebih lanjut. Kita sekarang beralih kepada Ustadz Azhari. Ustadz Edi, silakan Ustadz. Gimana Ustadz? Kalau ditanya masalah suka dan duka, mungkin barangkali boleh curhat sedikit dulu. Iya boleh. Curhat. Ini emang ajang curhat. Kalau Tapi saya nanti pribadi, karena memang itu backgroundnya itu dari pesantren, yang memang sebelumnya mulai dari tingkat aliyah atau tingkat SMA itu sudah tinggal di musola atau masjid seperti itu. Jadi beberapa tahun belakang itu masih ya tinggal di masjid. Artinya apa? Itu sudah untuk masalah pembelajaran TPQ atau mengajarkan Al-Quran kepada anak itu memang sudah dari dulunya. Jadi untuk merasakan posisi sebagai untuk guru tilawah atau guru mengaji kepada anak-anak itu mungkin merasa sudah dunia sendiri gitu. Sudah dari dulu ya? Sudah dari dulu digeluti. Di balik itu juga mungkin secara pribadi saya juga menyukai dunia anak-anak. Jadi kalau masalahnya sukanya ya mungkin lebih mengarah kepada yang keagamannya lah, bisa menganggap itu adalah merupakan investasi akhirat. Masya Allah, tabarakallah, nggak salah pilih ternyata Bu Yayasan. Karena sudah memahami bahwa ini adalah investasi akhirat dan menjadi ladang amal kita ya, Pak Dedi. Jadi artinya sebetulnya tidak ada kendala berarti selama berjalan ini ya. Kalau untuk kepada anak-anak mungkin sama kita maklum juga. Mungkin kita lebih banyak nyinyirnya juga kepada anak. Ini yang Kak Fitrus mau nanya. Kalau dulu mungkin anak-anak dulu akan berbeda karakternya dengan anak-anak sekarang. Nah, Ustadz Dedi menemukan nggak kendala yang lumayan agak menguras energi, emosi ketika menanamkan akidah dan tauhid serta juga ilmu Al-Quran kepada anak di era sekarang nih? Ya, mungkin lebih kepada akhlaknya mungkin Bang. Kalau mungkin berangkat dari pengalaman sendiri sih ya memang ya ada perbedaan yang signifikan. Barangkali yang seperti dulu itu anak-anak mungkin lebih mudah diarahkan untuk hormat kepada guru atau segala macam itu mungkin ya sekarang mungkin ada pergeserannya sedikit untuk akhlaknya. Mungkin kita nggak menyebut anak-anak sekarang yang kita didik itu tidak hormat atau tidak memuliakan guru. Cuma barangkali mungkin sering lupa atau bagaimana, jadi lebih sering diingatkan aja seperti itu. Itu udah jadi rahasia umum ya. Memang tantangan kita tidak hanya guru tetapi juga orang tua begitu juga ya, karena mereka dipengaruhi oleh banyak hal yang bisa mendistract sikap, kemudian juga mungkin cara pandang ya Ustadz ya.
Nah ini ternyata berat. Inilah di sini tanggung jawab yang luar biasa diemban oleh para guru kita. Tepuk tangan dong. Semoga lelah menjadi lilah dan juga berkah, dan insya Allah jadi amal jariah penolong kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, tadi kita udah dengar ya Dek Cila suka duka. Dek Cila merasakan kedukaan nggak begitu menjadi muridnya Cerhen? Duka tidak ada. Jadi Kak Cila itu nyaman Sama Cerhen? nyaman dengan semua teacher Oh, dan baiklah. ustadznya. Makanya karena nyaman, karena berulang-ulang. Awalnya nyaman. Iya. Awalnya nyaman. Awalnya Iya, awalnya kenyamanan. Kalau Kak Cila nggak nyaman, nggak mungkin masih stay di sini Oh, kan. wah, Gitu. luar biasa. Nah, ini tentu harus menjadi sebuah pemikiran untuk semua teacher-teacher hebat kita di sini, teacher-teacher lila, karena tantangan semakin besar untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Kemudian juga ancaman juga semakin besar, begitu kan? Tentu kita harus punya visi ataupun program-program yang menjadi andalan supaya nanti kita bisa sama-sama tujuan untuk menjadi pendidik sekolah yang bisa mencetak generasi yang gemilang. Nah, kita pengen tahu nih, Kak Fitrus pengen tahu baik dari Cervina, Cerhen dan juga Ustadz Dedi, kira-kira ada nggak program-program yang mungkin sudah pernah terfikirkan bagaimana dengan tugas masing-masing nih untuk kemajuan dari Lilah sendiri dan juga anak-anak, apakah sedang dirintis atau belum sempat nih Nah, belum terrealisasi sempat, ya? Dari Cervina dulu. Oke. Kalau dari TK ya, program-program yang udah kita rencanakan untuk kemajuannya sendiri sesuai dengan juga perkembangan zaman ya Kak Fitros ya. Karena kita lihat perkembangan zaman yang sekarang ini lebih lebih mementingkan keagamaan. Betul. Nah, jadi kita di sini juga membentuk dan membuat sendiri program yang dulunya kan nggak ada nih program Tafiz. Sekarang Teacher Vina di masa jabatan membuatkan program itu. Wah, berarti sekarang terrealisasi. Lila udah ada tahfiznya ya. Betul, alhamdulillah udah ada anak kita yang sudah menghafal 1 juz. Wow, TK loh. Iya, Masya 4 tahun, Allah, alhamdulillah. luar biasa. Itu kan tadi program dari TK Lila ya Teacher Vina. Kalau misalnya nih kan ini sekarang pribadinya Teacher Vina Iya, nih kira-kira pengen punya sesuatu, saya pengennya di masa jabatan saya Punya sumbangsi pengennya- pemikiran. ya sepertinya pengen ini, masih ada nggak yang belum Terrealisasi ya mungkin. terrealisasikan gitu. Maunya sih TK ini mau dikenal dengan semua orang lah, maksudnya membuat program internasional lagi. Wow. Nah, jadi pinginnya seperti Pengennya itu. Cervina. Jadi belum terrealisasi. Oke. Jadi kita masih menyusun langkah-langkah untuk menuju ke sana. Jadi itu masih banyak Ini bagus nih, pelatihan-pelatihan. Cerlili ya. Jadi sebuah sekolah internasional. Wah, walaupun masih TK ya, taraf internasional. Iya. Itu bagus. Kebayang nggak Teacher Vina sekolah TK internasional, maksud Teacher Vina itu seperti apa gambarannya gitu? Iya, iya. Ya dia punya program sendiri, dia tidak terikat dengan satu program. Maksudnya dia punya kurikulum tersendiri gitu. Jadi itu yang nanti kita rancang. Jadi apa kebutuhan, dia sesuai dengan kebutuhan anak sih. Nah itu harus menguasai bahasa. Betul. Itu bahasa dulu gitu. Jadi untuk merealisasi ke sana itu masih jauh sebenarnya. Cuma kita sudah Tapi nggak punya. apa-apa, memang harus mulai disusun Iya, gitu ya, udah Cer. mulai kita- Tapi anak-anak di TK memang sudah diperkenalkan dengan bahasa Inggris. Iya sudah. Oh, sudah. Tapi dengan kata-kata benda dulu. Iya, baik, pengenalan awal ya. Iya. Waduh, Udah lama ini gitu. keren nih. Kira-kira Cervina kesulitan-kesulitan apa? Maksudnya untuk mewujudkan cita-citanya dari pemikiran Cervina untuk bisa bertaraf, maksudnya sekolahnya Bertaraf internasional. internasional, Ya, kira-kira Cervina apa tahapan yang harus dilalui dan kayaknya kesukarannya nanti di mana gitu loh. Kesukarannya di SDM-nya nanti. Betul. Itu di mana-mana. Itu, Dengan apalagi yang kita ada di masih itu. di daerah ya, Iya, Cervina ya. iya. Betul. Nah, itu nanti yang masih banyak sih sebetulnya PR bagi TK Lila untuk menuju ke sana gitu. Jadi kita sudah mulai merilisnya satu-satu. Jadi ini yang belum lagi kan. Yang udah itu mungkin pemenuhan kebutuhan anak dulu kurikulumnya gitu. Kita Kurikulum udah mulai mengarah.
Udah mulai, walaupun kita mengarahnya ke juga memakai kedinasan, tapi yang punya kita juga punya gitu. Juga terlaksana. Ya, dua-duanya. Kita juga punya program. Jadi dari dinas itu kita juga pakai. Jadi kita tak selingin gitu. Kita adaptasi lah gitu istilahnya. Jadi masih banyak poin-poin yang harus kita benahi untuk menuju sekolah internasional itu. Wah. Ini kayaknya mesti kerja keras semua tim ya, betul ya, Cer, karena ini tujuannya bagus banget, tapi memang kita harus menyadari bahwa di Sumatera Barat sendiri kita masih kekurangan SDM untuk merealisasikan ini ya kan. Mudah-mudahan lah nanti yayasan dan juga Cervina dan tim bisa menemukan formasi dan juga mudah-mudahan dimudahkan untuk mencapai situ ya. Asik. Kalau gitu kan seru juga ya kalau ada TK internasional, anak-anak sudah diperkenalkan dengan bahasa asing ya, betul, bilingual gitu. Jadi mereka nanti di jenjang yang lainnya jadi lebih gampang. Oke, terima kasih Cervina. Sekarang kita beralih ke Cerhen. Kalau Cerhen gimana Cerhen? Ya, apa sih rasanya Cerhen punya sebuah gebrakan nih idenya gitu kan, tapi sampai sekarang mungkin belum sempat terrealisasi. Gerem dong ya kan, kira-kira masalahnya di mana gitu ya. Kita di sekolah dalam menyusun kurikulum ataupun membuat program kegiatan, program pelajaran itu kan bersama-sama. Ada di sana unsur dinasnya, ada yayasan, kemudian juga orang tua dan juga melibatkan guru-guru semuanya. Jadi kalau program yang kita susun sebenarnya itu standar minimalnya itu sudah terlaksana gitu. Artinya kita sudah coba menyusun program yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tapi yang mungkin masih menjadi kekurangan menurut saya itu adalah memaksimalkan program yang ada. Contohnya bagaimana penerapan kurikulum Merdeka itu benar-benar terrealisasi di lapangan gitu. Artinya anak-anak kreatif, guru-guru juga kreatif. Akhirnya banyaklah inovasi-inovasi yang muncul baik dari guru ataupun dari siswa. Jadi pembelajaran yang zaman-zaman dulu gitu dengan textbook, orientasinya ke guru, nah itu mungkin sudah nggak zaman lagi ya. Sekarang ini kan orientasinya siswa, pelajaran itu apa-apa siswa yang aktif gitu. Jadi saya mungkin nggak muluk-muluk ya bikin program yang wah atau apa. Kalau itu terlaksana, insya Allah kita akan mendapatkan anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang inovatif gitu. Jadi memaksimalkan program yang ada. Tentunya setiap tahun kita akan coba terus membuat program-program baru. Itu selalu kita dengan yayasan ada rapat kerja juga atau raker. Itu apa sih yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya. Cuman seperti yang tadi saya sampaikan juga, karena SDM kita ini kadang berubah, orangnya berubah, jadi akhirnya visi dan tujuan yang kita capai itu tidak bisa langsung bisa langsung terlaksanakan oleh yang menjalankan gitu. Karena kita sebagai kepala sekolah tentunya kita punya program dan juga punya kurikulum, tapi yang ujung tombaknya di lapangan itu tentunya adalah guru-guru gitu. Dan juga peran orang tua juga sangat gitu. Jadi mungkin kedepannya yang ingin saya maksimalkan itu adalah peran orang tua. Orang tua itu kalau bisa betul-betul mensupport semua kegiatan siswanya dan juga memahami dari kurikulum ini gitu. Kemudian guru-guru lebih mengembangkan diri lagi. Insya Allah kalau itu terlaksana, pastilah cita-cita sekolah yang kreatif, inovatif, yang banyak prestasi itu akan tercapai. Sejauh ini kita udah cukup berprestasi juga. Akademik lulusan kita cukup baik, selalu kalau di ujian akhir
selalu dalam ranking 3 besar lah gitu. Wow, Terus keren. lulusan kita itu tidak kesulitan mendapatkan sekolah lanjutan gitu ya. Banyak diterima di sekolah-sekolah favorit. Kemudian di berbagai lomba kita cukup juga lah gitu. Cuman itu masih belum menyeluruh ke seluruh anak gitu. Kita maunya seluruh anak itu bisa mengembangkan potensinya ya. masing-masing. Ya sejauh ini kita memang sudah punya beberapa bibit, cuman untuk prestasi itu masih sebatas bibit-bibit yang memang diunggulkan gitu. Nah kita maunya semua anak itu merata lah gitu, memiliki prestasi, walaupun Punya prestasinya itu keunggulan tidak berupa masing-masing. lomba, tapi dari segi karakter, dari segi kemampuan mereka semuanya adalah orang-orang hebat. Itu yang perlu. Hebat. Nah, cuman gini, kalau Pak Hen menilai sendiri nih untuk kurikulum, penerapan kurikulum Merdeka ini sendiri, apakah dilihat dari situasi di sekolah, apakah kita nih udah siap, baik dari pihak guru dan memahami nggak gitu, dan juga anak-anak gitu loh, karena untuk seperti yang Pak Hen maksud, untuk memaksimalkan ini kan yang lainnya semua harus memiliki pemahaman yang sama tentang kurikulum ini. Dan menurut Pak Hen, apakah kurikulum ini sudah tepat untuk iklim pendidikan dan juga karakter generasi kita bangsa? Kalau secara pribadi saya melihat sebenarnya kurikulum ini bagus ya, artinya menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Tapi mungkin yang ini menjadi keluhan juga bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Perubahan kurikulum selalu disertai dengan perubahan administrasi. Jadi guru-guru terbebani gitu. Jadi harusnya yang berubah itu adalah pengajaran ke anak, kemudian tujuan dari pendidikan itu. Tapi ini tidak semuanya berubah, mulai dari perangkat yang harus disiapkan guru, administrasi yang dibuat guru. Jadi akhirnya guru-guru terkuras energinya ke administrasi gitu. Jadi kadang kita juga bingung juga ya, apakah pemerintah menilai berhasil tidaknya kurikulum ini apakah dari administrasinya yang bagus output dari atau dari output dari anak-anak. Jadi untuk saat ini kan baru-baru perubahan ini, baru-baru masuk kurikulum baru. Itu untuk mensukseskan kedua-duanya itu susah. Guru yang aktif ke anak, kreatif, dan juga dia memiliki administrasinya yang sangat lengkap itu susah nyarinya loh. Yang bisa dua semuanya aspek gitu ya. Mungkin ini kritikan juga ya untuk pemangku kepentingan lah ya, untuk pemerintah juga. Kalau bisa semuanya sesuatu itu ada tahapnya lah gitu. Betul. Kita targetnya apa? Kalau targetnya anak, ya anak yang lebih apa ya, administrasi jangan dirubah. Dulunya RPP sekarang modul, dulunya ini kadang-kadang istilahnya dirubah, formatnya dirubah gitu. Jadi guru-guru itu bingung mau mengembangkan yang mana gitu. Nah sementara kalau yang saya lihat itu yang lebih dinilai oleh pemerintah tuh adalah administrasi, terbukti itu di akreditasi ya, bukan output anaknya gitu. Oke. Memang ini sebuah tantangan dan kondisi kalau kita dengar memang hampir semua guru, pokoknya tenaga pendidik deh, tidak hanya guru, dosen juga seperti itu. Teacher aku di sekolah juga beberapa jam. Kamu ngerti gitu, teacher bicara seperti itu, kamu paham? Begini, aku taunya gini, jam-jam istirahat, teachernya kan sibuk, biasanya bisa main dengan anak, dengan apanya, tapi ini enggak, sekarang pakai laptop terus. Ada apa sih? Aku nggak tahu juga sih ada apa yang dikerjain di laptop. Terus tiba-tiba teacher terus matanya gini-gini berturut gitu ya, kepalanya pusing gitu ya. Jadi jam-jam istirahat sih, kalau jam mengajar sih mereka full semua mengajar untuk kelas. Tapi kalau jam-jam istirahat kan kami dulunya masih bisa bermain, ngobrol, cerita. Sekarang mereka udah pada buka laptop, terus di ruangan pada di itu pokoknya sibuk dengan laptop deh gitu. Gitu. Ini memang sebuah hal yang perlu kita bersimpati untuk ini ya, karena memang di zaman sekarang tugas pendidik itu nggak gampang, nggak hanya fokus terhadap siswa, tetapi juga terkait dengan administrasi yang juga luar biasa. Ini dirasain juga nggak sama Cervina? Iya. Cervina juga ada tanggung jawab administrasi juga. Iya. Kalau Ustadz Hen, Iya, jadi sama. luar biasa. PR-nya banyak sekali. Kayaknya
teacher-teacher dan ustadz di sekolah itu selain dari mengajar kayaknya petugas administrasi Petugas juga. administrasi harusnya dapat double. Ya, kalau yang saya amati, guru-guru sekarang ini dituntut untuk Multitasking. untuk unjuk kerja ya, artinya mereka harus mempublikasikan apa yang mereka kerjakan, karya aksi nyata gitu kan. Jadi kita di pemerintah punya sebuah platform Merdeka Mengajar itu. Nah, guru-guru memang dituntut untuk mengupload dan memperlihatkan kepada dunia apa yang mereka lakukan. Cuman yang saya mirisnya, yang saya lihat kadang dalam momen pengambilan aksi nyata itu kadang kayaknya kurang pas menurut saya di beberapa kasus ya. Jadi artinya guru-guru mengajar terkesan pencitraan gitu, direkam apa-apa. Sementara kalau guru-guru kita yang dulu mereka nggak mengenal hal itu, mereka ya fokus Tetap ke dengan anak sepenuh gitu. hati, Iya. ya. Jadi setelah direkam kita ngedit lagi, ngapain lagi gitu. Lumayan. Untuk kadang ya dituntut kayak pencitraan diri lah guru-guru sekarang itu. Dan guru-guru yang hebat, mohon maaf mungkin versi pemerintahnya itu guru-guru yang banyak publikasinya. Ya, cuman apakah itu berbanding lurus dengan apa yang output yang dapatkan anak-anak? Betul. Ya, Allah alam juga gitu. Karena saya juga selaku kepala sekolah banyak juga mendapat keluhan dari kepala sekolah, ada gurunya yang berlabel guru inilah, guru itulah gitu kan. Ya, yang wah mungkin secara prestis, cuman di sekolah kenyataannya pun banyak keluhan dari teman-teman guru ataupun dari orang tua, dari anak juga. Betul. Kalau boleh kita telusuri, jadinya seperti Kak Fitros nih, Cerhen kan konten kreator. Untuk bisa mengambil scene kemudian mengedit itu kan memang butuh effort. Sementara guru itu sudah luar biasa berat kerjanya untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah dengan kurikulum penyesuaian kurikulum aja itu udah berat ya kan. Ditambah lagi harus mengedit. Nah, kemudian juga seperti yang Cerhen bilang bahwa zaman sekarang memang orang butuh publikasi, tetapi sebetulnya kalau kita lihat secara jujur, tidak melulu orang yang publikasinya bagus, followernya tinggi itu tidak melulu, bukan pasti tidak, tapi tidak semua juga itu relate dengan kualitas gitu. Nah, memang disitulah kelemahannya. Kembali lagi mungkin kita berharap ke depan pemerintah bisa kembali memikirkan, mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari kurikulum yang sekarang, kemudian mungkin akan lebih disesuaikan dengan konteks karakter bangsa dan juga karakter pendidik kita gitu kan, dengan situasi karena nggak sama gitu kan. Nah, tadi ini belum Ustadz Dedi belum kebagian masalah program. Ustadz tentu sebagai seorang leader di TPQ pasti punya dong inginnya, saya kalau bisa sih kepengennya TPQ kita dibikin seperti ini, ada program yang akan mendorong untuk kebaikan dari siswa dan juga yayasan gitu kan. Kira-kira udah mulai berjalan atau ada yang belum bisa dilaksanakan? Kira-kira apa kendalanya gitu loh, Ustaz? Baik, untuk TPQ, kalau kita membicarakan TPQ memang sebetulnya titik atau orientasi yang terbesarnya tentunya kemampuan anak dalam membaca Al-Quran. Itu adalah kurikulum utamanya. Tapi untuk yang memegang instansi untuk TPQ itu adalah TPQ Kota Padang, itu yang instansi tertingginya untuk tingkat kota. Itu memang sebetulnya untuk kurikulumnya memang sudah ada. Tentunya di balik itu untuk dunia kompetisi, untuk segala macamnya itu tentu kita mempunyai keunggulan-keunggulan juga di TPQ masing-masing. Nah, untuk TPQ Lela kedepannya mungkin secara proyeksi atau planningnya, di samping kita memaksimalkan program yang sudah ada, untuk kedepannya memang untuk tingkat tilawah planningnya itu memang untuk memaksimalkan kepada anak-anak, karena untuk prestasi TPQ Lela alhamdulillah untuk cabang tilawah
ada anak kita yang sudah sampai di tingkat Kota Padang untuk segi prestasinya, alhamdulillah. Keren, luar biasa. Tentu- Sudah ada yang di tingkat Kota Padang. Iya. Itu waktu berarti antar sekolah sekota Padang gitu ya? Iya. Sekolah dan TPQ. Sekolah dan TPQ sekota Padang. Oke. Tentu di balik itu kita tidak pas sampai di situ, kita juga memikirkan untuk jangka panjang bagaimana nantinya estafet ini dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya. Jadi kita yang pertama memikirkan untuk tilawah ini ingin memaksimalkan itu pikirlah. Tentunya juga itu tidak lepas dari motivasi dan bimbingan orang tua dan juga usaha yang terkait di TPQ maupun yang di rumah bagi anak-anak kita. Selanjutnya juga merupakan planning mungkin secara pribadi di TPQ Lila. Selain dari kurikulum yang telah ditetapkan itu, kita juga mempunyai program-program tersendiri lah. Ya, misalnya apa tuh, Tat? Sepertinya untuk tahfiznya mungkin sekarang memang sudah ada, tapi ingin memaksimalkan dan juganya seperti ya mungkin kayak apa Apa namanya? apa ya seperti apa dai cilik. Oke, nah ini penting. Kecil ya, kecil ya. Udah mulai atau belum? Untuk dai cilik belum. Belum. Ya, cuma Sudah ada arah sekarang, ke situ, pemikiran arah ke arahnya situ. sudah, tapi mungkin lagi menyusun waktunya, mensiasati waktunya. Ya. Bagaimana nantinya seperti itu. Oke. Tapi kalau Ustadz Dedi lihat, apakah di TPQ kita punya bibit-bibit calon-calon dai ini? Insya Allah untuk bibit Banyak ya? banyak mungkin dari anak-anak kita. Keren. Nah, jadi memang untuk apanya lagi memupuk dan mengasah. Nah, untuk merealisasikan cabang mendorong untuk dai cilik ini, kira-kira apa yang menghalangi atau mungkin kendala sampai padahal ini kan bagus nih kalau untuk disegerakan. Ya, kira-kira apa nanti masalah yang akan ditemui? Sekarang yang mungkin menjadi kendala mungkin di segi waktu. Ya, karena kita juga tergabung dengan unit SD. Sementara memang waktu Di SD udah full juga ya, Iya, sampai sudah jam full. 3 ya. Jadi untuk proyeksinya memang Cerhen, mengadakan are you with us? Mohon maaf ya, Lila Lovers, kayaknya Cerhen nih merasa kita Nina Bobo kan. Oke, lanjut Ustaz Dedi. Ya, mungkin barangkali di segi mungkin di SD ada namanya eskul, di tingkat SD-nya mungkin barangkali untuk TPQ-nya mungkin eskul untuk tingkat TPQ-nya Oh juga. gitu, Ya, baik. bukan juga seperti itu. Mungkin disinkronkan seperti itu juga bisa kali ya, Tat ya, dengan SD dengan Kolaborasi, kan? ekskulnya itu dengan TPQ Iya. untuk dai cilik gitu ya. Iya, dikolaborasikan. Iya, Ustaz kolaborasi. Dedi kalau nggak salah itu berapa tahun lalu ya kita punya program ekskul. Salah satunya ya itu masih tahfiz ya waktu itu ya. Iya, itu ya. Mungkin nanti bisa dimasukkan dalam ekskul itu apa tadi Dai ekskul dai cilik itu. Soalnya teman-teman kecila ataupun adik-adik kelas banyak sih yang mereka itu public speakingnya bagus, tapi mungkin belum ada wadah untuk itu. Betul. Kak Cila berminat menjadi mama dedeh cilik. Itu agak berat sepertinya kalau seperti menceramai diri sendiri. Ya. Karena gini, Iya. dai cilik ini perlu kita dimulai didorong karena memang untuk lingkup nasional sendiri juga ada kan kompetisi-kompetisi. Jadi ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk adik-adik kita gitu kan? Iya. Seandainya nanti kalau memang ada eskul untuk TPQ, sebenarnya untuk cabang lombanya sebenarnya itu ada banyak tuh. Mungkin dari segi kaligrafinya karena Oh, mungkin udah ada- pernah juga ada Saya ekskul melihat itu. dari Keren. kemampuan anak juga mungkin kaligrafi. Padahal masih SD loh. Tapi terus TPQ memang ini kan dulu sih beberapa tahun lalu juga ada sih teman-teman kecila yang udah waktu itu bisa dikatakan dacil nggak sih pidato yang ada Oh, iya dong. beberapa bahasa itu Iya. udah ada juara juga. itu tingkat Kota Padang. Iya, waktu itu ada dalam satu pidato itu menggunakan bahasa Indonesia, Inggris dan bahasa Arab. Inggris, Arab, bahasa Minang. Oh, luar biasa. Kak Cila ikut dulu. Enggak. Kacila kan seperti yang Kacila bilang tadi, untuk pidato itu sepertinya berat, seperti menceramai diri sendiri. Jadi merasa disindir gitu ya. Iya gitu. Jadi ya seperti kalau untuk cabang lomba untuk TPQ itu sampai sekarang tuh ya untuk persaingan di luar itu memang semakin hari semakin Sengit ya? Ya semakin sengit. Bahkan untuk standarnya juga semakin meningkat seperti halnya dengan tahfiz. Ya. Mungkin barangkali
kita semua tahu lumrahnya dulu orang untuk perlombaannya itu di jus 30 atau 1 jus. Sekarang ujungnya udah itu. 2 jus sampai 3 jus ya untuk tingkat SD atau TPQ. Padahal untuk penerimaan SMA aja masih ada di 2-3 juz kan kalau untuk jalur khusus gitu. Tapi ternyata di level SD itu udah luar biasa, keren memang Lila. Nah, adik-adik para Lila lovers mungkin yang masih kinyis-kinyis mau sekolah, mama-mama, nah ini bisa Lila bisa banget untuk menjadi sebuah pilihan utama supaya ini mempermudah kerja orang tua juga karena sinkron punya kerjasama dan visi yang misi dengan sekolah. Karena semua orang pasti pengennya akan membentuk generasi yang akhlakul karimah dong, anak-anak soleh soleha yang akhlakul karimah. Nah, ternyata selain di sekolah tujuan utama di Yayasan Lila adalah membentuk karakter, tapi juga karakter yang berprestasi ya, Ustaz ya, dari segi agama juga dan berbagai bidang lain. Nah, tepuk tangan dong buat Yayasan Lila, ya kan? Marhaban ya Ramadan. Kita kepengen dong mungkin satu masing-masing ada statement penutup yang akan membuat semangat kita sebagai tim dari Lila mempunyai supaya bisa mencapai tujuan sama-sama. Seperti yang ini, yang kekinian satu kata hari ini. Iya. Motivasi untuk hari Motivasi. ini. Ya, motivasi untuk hari Kok ini. pinter sih Kak Cila sekarang? Enggak, selama liburan lihat ya. Izinkan gitu. Iya. Berarti alhamdulillah ternyata diberikan waktu untuk handphone dimanfaatkan untuk hal yang baik ya. Karena kosakatanya jadi bagus, ada quote-quote. Oke. Iya, motivasi Sepakat untuk ya? hari ini. Ya, Iya. kita minta dong dulu dari Cervina. Cerhen dulu deh. Satu kata motivasi. Motivasi hari ini. Kita belumlah sempurna, Asik. tapi kita akan berusaha Cakep. untuk lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Tapi yang namanya pendidikan itu tidak bisa ditumpukan pada satu orang. Waduh. Tentunya ini butuh Curhat. kolaborasi antara semua pihak Oh, ya, pasti. baik Betul, dari betul. pemerintah berupa dinas, kemudian yayasan, orang tua, guru-guru, Orang tua juga dan penting. juga anak-anak semua tentunya. Kita berharap apa-apa yang telah kita programkan itu bisa tercapai dengan sukses ke depannya. Insya Allah kita semua memiliki tujuan dan visi yang baik, yaitu membentuk generasi muda, anak-anak atau peserta didik yang kreatif, mandiri, berakhlakul karimah, dan juga Bahagia tentunya. berilmu pengetahuan. Iya. Luar biasa. Aku bisa melihat sisi lain dari Cool Henry di sini. Ternyata Cerhen betul-betul menjiwai peran yang ini ya Kak Cila ya. Oke, baik. Luar biasa. Kalimatnya betul-betul menyentuh kalbu dan tepat sasaran. Tepuk tangan untuk Cerhen. Terima kasih dan sukses selalu. Semoga tidak pernah putus asa dan selalu punya program-program selaku leader di SD Lila ya Cerhen. Oke, kemudian selanjutnya Ustadz Dedi. Silakan. Baik. Kekurangan barangkali bukanlah menjadi sebuah penghalang untuk menjadi yang lebih baik. Ibu yayasan langsung ketawa. Jadi, bertanya dan banyak belajar. Wah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan untuk beribadah dengan tujuan mendapatkan akhlakul karimah dari peserta didik menjadi sebuah ladang pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. So ya, quote-nya Langsung- juga Islami gitu loh. Bu yayasan langsung bahagia, nggak salah pilih semuanya nih memang. Iya. Masya Allah tabarakallah. Sekarang Cervina nih kebanggaan juga nih ya kan. Apa ya? Satu kata ya, Cer ya. Bukan satu kata. Satu kalimat. Ini satu kalimat. Satu paragraf. Iya. Satu paragraf. Iya, satu paragraf. Dari teacher Vina sendiri, jangan takut mencoba. Karena kalau kita takut, kita nggak tahu hasilnya apa. Betul. Nah, jadi musuh yang terbesar itu adalah keraguan. Wah. Kalau Aku lihat Google dulu. Kak Cila pikir gini, jangan takut mencoba. Kalau takut mencoba nanti dia ada insomnia. betul. Karena betul sekali nih apa yang disampaikan oleh Cervina bahwa kalau kegagalan seseorang adalah ketika dia berhenti mencoba. Tiba-tiba Kak Mitra juga ikutan hebat. Masya Allah Luar tabarakallah. biasa kan juga teachernya
Kak luar Cila. biasa. Betul. Kak Cila pantesan Kak Cila nggak mau tamat-tamat Iya. ya, bahagia. Ini kalau misalnya program TK jadi terlaksana, Kak Cila juga mau ulang lagi TK. turun berarti. Iya, nggak apa-apa. Kita belajar tuh nggak boleh cepet Nggak, puas. betul, harus Iya. belajar terus menerus. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat ya. Kan? Iya. Terus sampai ke liang lahat. Walaupun Kak Cila nggak bersalah harus dituntut. Baik, terima kasih ya Allah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah Ramadan berkah. Hari ini kita dapat insight yang luar biasa dari The Three Musketeer, orang-orang hebat di belakang ya, perguruan Lila. Alhamdulillah. Dan Kak Pitros mau ada kasih pantun satu lagi. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dia berperan sebagai kepala sekolah Sabanakku. Ya Allah. Sabar ya Cerhen. Aduh saya kejomponnya yang tercipta di setiap episode nak. Nan kaki lanan keram.